Sobat Pesona Desa, senang sekali saya Aditya Aksaya Takwim bisa kembali menyapa Sobat Pesona Desa semua dalam acara Pesona Desa TVRI Jawa Barat. Saat ini saya berada di Kabupaten Sumedang. Ya, saya nggak akan ngomongin tentang tahu, tapi juga akan membahas tentang salah satu tanaman yang ditanam di Kabupaten Sumedang, yaitu tanaman golden berry. Dan menjadi salah satu tanaman yang cukup menjanjikan untuk bisa menghasilkan cuan, karena bisa dijual dengan harga Rp150.000 per kilogramnya. Ditanam di Waidah Farm. Daripada penasaran, yuk kita langsung ke Waidah Farm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Baik-baik, Kak. Oke, Bah kayaknya lagi sibuk nih. Iya, sedang mantau ini dah, cecenet nih. Cecenet? Saya boleh lihat nggak, Bah? Apa? Boleh lihat prosesnya ini kayak gimana? Oh, boleh. Kita mari ke bawah. Siap, boleh, Bah. Ini nih cecenet. Oh, cecenet ya, Bah? Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Jawa ciplukan. Ciplukan. Ya, kalau di supermarket ini namanya udah keren, jadi nih, Pak? golden berry. Golden berry. Hebat, kan? Nah, ini tingginya bisa sampai 3 meter sebetulnya. 3 meter. Tapi biasanya buah ini tuh asalnya dari mana sih, Bah? Karena katanya buah itu sebenarnya kalau di sawah-sawah zaman saya kecil tuh malah nggak kepake gitu, Bah. Oh, itu beda jenis. Oh, beda jenis. Ini kalau ini namanya Physalis peruviana, nama latinnya, ilmiahnya. Nah, kalau yang dari yang kita punya itu Physalis daunnya lonjong namanya. Jadi Physalis lanceolata. Karena lonjong daunnya. Oke, jadi ini dari Peru ya, Bah? Nah, ini ada 16 jenis. Oh, justru ada 16 jenis ya, Bah ya? Yang namanya ciplukan ini yang bintang 5 ini. Bintang 5. Karena bedanya apa nih, Bah? Karena warna buahnya ini oranye yang dalamnya itu, dan besar-besar. Kalau yang kita kan kecil-kecil. Iya. Dan ini yang laku di supermarket. Kalau yang yang dari kita mah nggak laku itu. Siap, Bah. Sambil datang sebelah sana, Bah. Iya. Jadi, Bah, ini tuh ada 16 dan ini salah satu yang terbaik ya. Ini yang bintang 5. Oke, Sobat Pesona Desa ini luar biasa banget. Saya baru tahu bahwa ciplukan yang ini tuh adalah salah satu yang terbaik yang dipunya oleh Indonesia. Karena asalnya justru di Peru ya, Bah ya? Ya, di Peru. Di Peru ini sudah mendunia. Oh, mendunia. Ya, awalnya Abah bisa terpikirkan nanam ini deh gitu, gimana sih, Bah? Nah, ceritanya gini, anak saya itu menanam di sana satu pohon di Bantul. Nah, kebetulan kan di sana tempatnya dataran rendah, jadi kurang baik. Akhirnya dibawalah ke sini ya, bibitnya, dan kita tanam di sini tahun 2016 mulai. Kita melakukan budidaya cecenet secara serius. Sebelumnya nggak ada yang budidaya ini. Nggak ada yang budidaya. Nah, setelah itu terus dicoba dipasarkan ke supermarket. Ternyata supermarket memberi efek atau memberi peluang usaha yang sangat bagus, karena harganya lumayan baik. Di supermarket. Harganya, Bah? Ya, di supermarket harganya sekarang itu 150.000 per kilo. 150.000 per kilo. Per jadi kilo, iya. Abah Tatang ini berhasil nih, Sobat Pesona Desa, membudidayakan golden berry ya, Bah, ya, kalau kata bahasa kerennya gitu ya. Sampai harganya Rp150.000 per kilogram di supermarket. Artinya memang ini menjadi salah satu komoditas yang baik juga mungkin ya, Bah ya? Iya, sangat baik. Betul. Sangat baik. Nah, kemudian nih, Bah, untuk masa tanamnya sendiri itu seperti apa? Berapa lama dan tata caranya tuh? Nah, ini
Usianya ini sudah 4 bulan. Oh, ini udah 4 bulan. Ya, baru dipanen perdana lah. Iya, iya. Ya. Jadi usianya itu sampai habis dipanen itu 10 bulan. Oh, 10 bulan. Ya, ada sampai 12 bulan, ada juga. Tapi kebanyakan yang Abah coba di sini itu cuma 10 bulan. Oh, Terus gitu. baru pemetikan itu setelah usia 4 bulan. Pemetikan pertama. Ini juga baru pemetikan pertama. Oh, itu kalau udah warnanya kuning atau ada warna khusus ya Sebah ketika memang mau dipanen? Iya. Jadi warna yang sudah kuning, warna ininya, warna dalam Bungkusnya, buahnya. dalam buahnya. Ya, warnanya oranye. Nanti oranye. dicari ini bentar. Sini nggak ada. Sobat Pesona Desa, jadi kita sambil cari-cari nih mana Iya. salah satu buah yang udah panen, kata Abah. Buahnya ini dalamnya sudah berwarna Ya, ini keorenan gitu ya, Bah ya? Ini nih. Oh, udah ada nih, Pak. ada. Sobat Neng, Pesona neng. Desa. Ini ada yang sedang Oh, dipanen. Ini warnanya ini. Kenapa? Yang Oh, iya, iya, iya. Coba lihat dong, Bah. ya. Nah, Coba. Sobat Pesona Desa, ini adalah salah satu buah golden berry yang sudah matang. Matang. Warnanya sudah cerah seperti apa? Iya. Ini bisa langsung dimakan ya, Bah? Iya bisa. Bisa. Coba. Kita coba ya, Sobat Enak. Pesona Desa. Asem kan? Asam, Bah. Tapi teksturnya sama seperti tomat kalau dari Tomat, segi betul. kulit buahnya, tapi Iya. dari rasanya asam. Dan ada Segar sih. wangi, ada wangi kan? Betul, Bah, betul, Bah. Ini enak banget, enak banget. Mungkin Iya. saya bisa coba-coba semua jadi kalau ada di sini terus, Bah. Boleh nggak saya lihat proses Abah memilah dan memilih si golden berry ini? Oh bisa, Boleh. bisa. Nanti ada di pendopo, Bah? sana, Oke, di siap, pendopo, siap. di Sobat Pesona Desa, ruangan. Kita ke sana yuk. Ya, boleh. Enggak. Nah, ini yang hasil panen tadi dari Oh, ini ya, Bah. Ya. dari Kebun ya. kebun. Terus nanti disortir untuk dibawa untuk dijual ke supermarket atau pasar online. Pasar online, Ya. sel-sel nih. Jadi Sobat Pesona Desa, tadi setelah kita dari kebun, ini akan langsung di sini nih dikeluarin dulu semuanya biar kelihatan. Baru nanti Abah akan dibantu sama teman-temannya untuk Disortir. menyortir kira-kira mana nih yang layak untuk masuk atau dijual ke supermarket. Karena ada grade-nya juga ya. Ya, karena ada biasanya belah, ada yang belah. Oh, ya, ya. Coba Neng ambil itu yang belah tadi. Coba nih, ada yang belah Nah, katanya Sobat ini. Pesona Desa. Jadi kalau yang belah ini justru harus dipisahkan karena Ya. tidak bagus untuk dijual ke supermarket. Gitu. Karena nanti akan basah di dalam cupnya. cupnya Kalau jadi akan kalau basah ini yang belah tercampur dengan yang bagus. Oh iya nih Sobat Pesona Desa.
Ini jadi agak belah gitu dan memang ini nggak bisa kalau misalkan harus dijual ke supermarket karena nanti jadi basah ya, Pak ya? Ya, ini biasanya kira-kira 10% itu yang rusak. 10%, ya. Yang bagusnya 90%. Nah, biasanya Pak selain dijual ke supermarket, dijualnya kemana lagi sih, Pak? Yang online itu, Oh. Jadi kita biasanya buka online. Jadi kalau online lain itunya cupnya biasanya pakai dus, pakai dus kecil ya, yang bobotnya untuk 1 kilo. Oh, 1 kiloan kalau Jadi kalau yang pesen itu jangan kurang dari 1 kilo. 1 kilo. Karena biasanya kalau mau pesen secara online itu kemana sih, Pak? Lewat itu ada Waidah Farm Instagram. yang Instagramnya, Oh, di ada juga Instagram, bisa. Oke. ada. Nah, jadi sobat pesona desa ini bisa dipesan secara online. Jadi kalau misalkan sobat pesona desa nggak sempat untuk main ke pemulihan gitu ya, ke Iya. Sumedang apa jauh, boleh pesan langsung via online. Nah, Iya. Bah sebetulnya untuk dari khasiat dari buah itu sebenarnya apa sih? Karena mungkin sobat pesona desa pengen tahu nih, Bah. Ya, sebetulnya ada di labelnya itu ada khasiatnya. Yang umumnya yang Abah hafal khasiatnya itu pertama untuk orang yang kena stroke. Oh. Ya. Jadi untuk obat herbal tapi bukan untuk obat sekarang makan Sembuh. besok jadi sembuh enggak. Terus ada asam urat, diabetes, terus Alzheimer yang suka yang kena saraf lah, terutama saraf. Ada mata kurang kurang tajam karena lamur gitu kan. Banyak sekali. Dan darah tinggi terutama bisa juga. Banyak sekali khasiat dari tanaman ini, dari buah cecenet ini. Cecenet ini saya juga baru tahu nih sobat pesona desa bahwa banyak sekali manfaat dari buah ini, meskipun ternyata kecil, tapi ternyata manfaatnya besar sekali. Besar sekali. Nah, kalau misalkan lagi memilah-milih kayak gini gitu ya, dipilih mana yang bagus mana enggak, itu untuk sebanyak ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih, Bang? Kalau ini sama 4 orang yang panen tadi, emak-emak ya, itu dari jam 8 sampai jam 11 sudah selesai. Oh, sudah selesai. Karena sedikit, ini cuma 25 kilo nih kira-kira. Oh, segini 25 kilo ya? Oke. Untuk dikirim besok. Oh, besok dikirim. Biasanya selain ke supermarket dijual online juga, pernah nggak sih, Pak, dikirim terjauh kemana mungkin? Atau kalau online itu sampai ke Jayapura. Oh, sampai ke Jayapura juga. Jayapura, Medan, hampir seluruh Indonesia ada itunya. Sebetulnya peta pengiriman online. Ada di 20 kota besar di Indonesia tuh sudah pernah Abah kirim. Tapi yang terbanyak itu di Jakarta dan Bandung. Oh, justru yang paling banyak. Ya, paling banyak, terutama di di klaster-klaster perumahan gitu, perumahan yang beli karena memang harganya lumayan mahal. Lumayan mahal, betul. Iya, 1 on 15.000, bayangkan aja. Iya, untuk 1 kilonya aja bisa nyampe 150.000 sobat. Iya. Jadi memang pasti yang belinya mungkin masyarakat kelas menengah atas. Ke atas Iya. gitu, dan manfaatnya juga ternyata sangat luar biasa. Iya. Ya. Iya. Gitu. Nah, Bah, kalau misalkan ada yang yang gagal tadi, itu biasa dibuat apa sih, Bah? Nah, ini biasanya setelah dipilih ya dapat yang belah-belah ini, terus dibikin untuk bahan jus. Oh, dibuat jus juga? Ya, jus cecenet ya. Oke. Nah, laku banget ini laku jus juga ya. Waduh, saya jadi penasaran nih, Bah. Saya boleh lihat nggak, Bah, cara bikin jus coconetnya kayak gimana? Cecenet. Boleh. Ya, yang sudah jadi ya. Yang udah jadinya juga boleh lihat. Oke, kita ambil. Sobat pesona desa, kita akan lihat minuman dari buah coconet ini kayak gimana. Ya, Bang. Boleh.
atau cecenet ya Pak ya tadi? Iya, Cecenet cecenet. yang belah-belah ini ternyata bisa diolah menjadi minuman yang seger kayak gini ya Bah ya? Iya. Wah luar biasa. Ini biasanya dijualnya berapaan Bah kalau minuman? Ini dijualnya sama abang Rp5.000. Oh Rp5.000 aja? Ini kan di Tanjung Sari banyak pusat rekreasi. Iya. Biasanya dijual ke pusat rekreasi di sana. Ke orang yang punya kebun, punya usaha rekreasi. Siapa? Bah saya boleh coba nggak? Silakan. Oke, kita coba ya. Kalau tadi buahnya kan asam, Bah. Ah. Kalau udah jadi minuman kayak gimana? Kita coba dulu nih. Asam manis. Karena pakai gula. Ya, asam manis kayak sari asam Jawa gitu, Ya. Bah. Tapi ini lebih enak sih dari asam Jawa. Eh. Nah ini wajib coba banget nih Sobat Pesona Desa, Bah. Ada wangi juga kan. Ada wanginya juga, Bah. Jadi kalau misalnya wangi mau beli, sasana. tadi bisa via online, Online. bisa via offline juga, Bah ya. Offline Dan bisa. banyak di sentra wisata wilayah Sumedang, Jatinangor. Jadi minuman sehat kayak gini cuma Rp5.000 dan asli loh, Bah ya ini ya. Ya, nggak ada. Ini tidak pakai zat pengawet, jadi nggak bisa tahan lama. Paling tahan 3 hari atau 4 hari. Kalau di Suhu ruangan. di suhu kamar, ya, Oh, suhu suhu ruangan. kamar, iya, benar-benar. Kalau di showcase ya bisa berbulan-bulan. Bulan-bulan ya. Ya, Siap, bisa siap, sampai 6 bulan. Iya, jadi ini cara minumnya Sobat Pesona Desa ini harus dikocok dulu Kocok karena benar-benar asli. Jadi ada beberapa buah yang kalau kata bahasa Sundanya itu namper gitu ya. Jadi mengendap Mengendap, gitu di karena bawah. ada Jadi sari Ada sari sari-sari buah. jadi memang harus diaduk dulu dan tadi pas sudah diminum ternyata rasanya luar biasa banget, Bah. Ya. Bah, sebenarnya kalau Waida Farm itu tuh konsepnya tuh seperti apa sih, Bah? Kalau di sini kan saya lihat ada Edu Wisata, produsen Ya. hortikultura unggulan, Bah. Sebetulnya nama Waida Farm itu jadi istri Abah namanya, Oh. Waida. Jadi Siap. suka diuak-uak kan karena Iya, anak pertama. Jadi kalau datang ke sini itu wah itu. Jadi sama Abah, udahlah daripada cari merek lain mendingan nama istri aja diorbitkan jadi Waida gitu kan. Waida Farm gitu. Tapi kalau kata Ustadz kalau A-nya 2 jadi Waida itu jadi pertanian yang menjanjikan gitu. Nah, sekarang berkembang ini Waida Farm ini sudah jadi P4S. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Oke. Jadi itu apa tuh, Bah? jadi ini diberi wewenang untuk melatih pemuda dan pemudi dan para pensiunan juga bisa berlatih budidaya di sini, baik cecenet atau tanaman-tanaman yang ada di sini. Ada jambu krista, ada cecenet, ada durian, ada talas. Nah, jadi di sini pusat belajar mereka, terutama kan anak-anak yang PKL, ada yang menyusun skripsi dan lain sebagainya. Jadi Kalau harapan dari Waida Farm ini ke depannya sebetulnya seperti apa sih, Bah? Selain tadi bisa memberikan ilmu buat teman-teman yang ingin belajar tentang penanaman kayak gini, Bah? Jadi kita maunya mandiri dalam segi modal gitu ya, tidak ada bantuan dari luar lah, dan bersyariah. Jadi nggak pinjam ke bank atau yang ada ribanya lah. Jadi kita berusaha sendiri, hasilnya dipasarkan, terus untuk memodali kegiatan Abah di sini. Setelah kegiatan itu berlangsung kan ada nilai sosialnya buat mereka ini. Ya di sini kan tidak bayar ke kita di sini. Mau ilmu itu tidak dijual lah di sini. Terus kalau masih ada apa tuh untuk karena dia kan bekerja di sini ya kita dikasih makan kadang-kadang kalau sudah ada sedang ada gitu. Kalau tidak ya berusahalah semaksimal mungkin untuk camilan dan lain sebagainya. Begitu aja, tidak ada yang lebih dari itu. Ya, jadi Sobat Pesona Desa, kalau misalnya Sobat Pesona Desa penasaran, pengen tahu gimana cara menanam golden berry ini, bisa belajar di sini ya, Bah ya? Iya. Langsung di sini, jadi Karena pusatnya yang terbesar, terbaik dan paling lama ya di Ini sini. Waida Farm ini Ya, ya, Bah, ya? menurut Trubus nih tapi. Oh, siap. Ya karena Trubus kan di kemana-mana dia terus-menerus menginformasikan soal budidaya tanaman ya. Biasanya yang terjauh itu yang belajar dari mana sih, Bah? Siapa? Apa? Yang belajar di sini dari Oh, mahasiswa atau dari kebanyakan ya mahasiswa.
Ada juga dari kelompok-kelompok tani yang belajar di kesini itu. Ya. Jadi tiap bulan itu ada kegiatan untuk apa tuh? Kegiatan pelatihan lah. Ya. Okay. Ada juga dari SMK Pertanian. Jadi semua kalangan bisa belajar di sini. Iya, belajar di Yang sini. penting ada niat untuk belajar gimana caranya menjadi seorang petani yang sukses, Ya. apalagi dengan tanaman yang cukup punya daya jual yang tinggi. Bahkan kalau tadi Ya. Abah bilang ini harganya bisa sampai Rp150.000 per kilogramnya. Dari sekitar 25 kilogram tadi, yang gagal itu hanya sekitar 10% apa ya? 10%. Dan 10% itu nggak jadi sampah, malah bisa jadi minuman segar seperti itu, tetap bisa memberikan manfaat gitu, ada banyak vitaminnya juga. Jadi kalau misalnya lagi cuaca agak-agak panas atau lagi tenggorokan nggak enak ya Bah Nggak ya? enak, Nah, ya. cocok Sedang banget nih batuk. obat alaminya tuh Ya. yang kayak gini-gini, bukan obat-obatan yang gimana-gimana ya Bah ya. Bah, terima kasih banyak nih udah Iya, ngobrol sama-sama. panjang, luar biasa. Saya juga dapat ilmu yang banyak. Mungkin saya nanti mau belajar Bah habis ini, boleh? Silakan, Siap. gratis. Oh, Cuma gratis, siap. kalau mau di sini ya bawa makanan. Oh siapa? Siapa? Nanti saya bawa makanan banyak, pokoknya saya mau belajar di sini sama Abah. Terima Iya. kasih Abah ya. Ya, sama-sama. Oke, Sobat Pesona Desa, senang banget nih saya bisa belajar nanti setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya tetap nonton Pesona Desa TVRI Jawa Barat. Saya mau belajar dulu sama Abah. Minum dulu. Makasih Abah ya. Ya, mangga.